Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Pro kontra pencalonan kepala daerah memang selalu menjadi topik hangat di setiap mendekati hari H Pilkada. Pemberitaan yang selalu muncul soal siapa yang diusung, siapa partai pengusung, hingga siapa calon perseorangan yang akan bertarung merebut mahkota kepala daerah untuk 5 tahun mendatang. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana jika di pilkada yang hanya mempunyai satu pasangan calon tunggal? Fenomena yang mempunyai satu pasangan calon tunggal tersebut mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yaitu yang sering disebut fenomena koalisi gemuk. Fenomena ini bahkan seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. So, mungkin di antara kita ada yang mempertanyakan, mengapa sih bisa terjadi calon tunggal tersebut? Jawaban yang saya kutip dari suara.com tentang 5 faktor penyebab kehadiran calon tunggal tersebut. Salah satunya adalah faktor adanya ambang batas parlemen bagi parpol untuk mengusul bakal calonnya. Parpol yang hendak mengusung calonnya sendiri harus memenuhi syarat pencalonan yang cukup berat, karena mereka harus memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dari pemilu DPRD terakhir. Hal itu yang membuat tidak semua parpol bisa mengusung calonnya sendiri. Mereka yang tidak sampai kursi atau suaranya harus berkoalisi dengan parpol lain, dan membangun koalisi ini tidak mudah, apalagi mendengar banyak rumor soal mahar politik yang diminta oleh oknum-oknum parpol, kata Titik kepada suara.com. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui, meski terjadi calon tunggal, bukan berarti satu pasangan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dapat serta-merta dipilih oleh rakyat dan dapat menang dengan mudah, lalu mengisi kursi jabatan yang diinginkan, dikarenakan masih ada kotak kosong yang bisa saja menganjal langkah calon tunggal ini menduduki kursi strategis di daerah tersebut. Dan apabila rakyat tak setuju dengan keberadaan calon tunggal ini, bisa jadi mereka lebih memilih kotak kosong dan sepakat satu suara untuk memenangkan kotak kosong ini. Kotak kosong ini juga dapat menjadi simbol perlawanan publik terhadap kepentingan elit politik. Ada pun yang bertanya, bagaimana jika nantinya suara calon tunggal kalah dibanding kotak kosong berdasarkan hasil perhitungan KPU? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga mengatur bagaimana jika pilkada hanya diikuti calon tunggal. Dalam pasal 54D diatur pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50%, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Dan yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya bukan 5 tahun mendatang, tapi ketika pilkada serentak terdekat akan digelar atau dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya dapat disimpulkan bahwa kotak kosong itu setara kedudukannya dengan calon tunggal tersebut. Lalu, siapa yang akan mengisi kursi pemerintah jika kotak kosong yang menang? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah, maka ditunjuk pelaksana tugas PLT kepala daerah, di mana hal ini yang berhak melakukan penunjukan yakni Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Jadi begitulah teman-teman, ulasan kotak kosong dalam pilkada yang telah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan untuk hak pilih dan suara teman-teman itu kembali lagi ke hati nurani teman-teman dalam menentukan pilihan. Asal jangan golput ya. So, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dalam pemilu mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.